di depan murid-murid, insya Allah murid-murid itu akan melakukan hal yang sama. Kurang lebih seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan tadi hubungannya disiplin positif dengan nilai kebajikan. Tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai kebajikan universal ini maksudnya adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh setiap orang, dalam hal ini adalah murid-murid, tetapi tidak hanya berlaku di sekolah, tetapi juga dapat diterapkan di lingkungan luar sekolah, di masyarakat. Sedangkan motivasi intrinsik itu motivasi yang datang dari luar, bukan ekstrinsik. Kita sharing aja, Bapak Ibu, apakah kira-kira motivasi ekstrinsik itu bisa mempengaruhi, menyebabkan tumbuhnya motivasi intrinsik? Bisa nih? Ya bisa. Jadi salah satu contohnya, kita mengendarai motor menggunakan helm. Awalnya mungkin karena motivasi ekstrinsik, anak polisi, ditilang polisi lumayan 100.000 kan, itu motivasi ekstrinsik. Tetapi setelah melihat ada kejadian kecelakaan, pengendaranya mengalami cedera di kepala, ternyata kita sadar, oh sebetulnya helm juga penting. Jadi ketika awalnya kita memakai helm karena motivasi ekstrinsik, bukan ditilang polisi, ternyata lama-lama muncul motivasi intrinsik. Jadi bisa juga seperti itu. Nah, menurut Dian Boston tahun 98 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan kuliah yang diinginkan. Kalau pada kita murid-muridnya ya nilai kebajikan yang diyakini misalnya, oh ya aku kan kalau mengerjakan tugas sebetulnya untuk aku sendiri. Jadi aku semakin paham mengenai pelajaran ini. Nah seperti itu keyakinan nilai kebajikan yang diyakini pada diri murid sehingga akan muncul motivasi intrinsik sehingga pada akhirnya mereka mengumpulkan tugas tepat waktu karena memang diri dia sendiri ya yang menginginkannya, bukan karena takut dimarahi oleh guru. Contoh-contoh nilai kebajikan yang universal di sini banyak sekali. Ini hanya contoh ya. Tanggung jawab di sini, rasa hormat, kemudian tenggang rasa, kerjasama, gotong royong. Jadi ini contoh-contoh nilai kebajikan yang bisa hadir dalam, yang bisa kita bantu menghadirkannya dalam diri murid-murid kita. Minta maaf, saya sering menyebut murid karena setahu saya memang dulu kan sempat perdebatan antara istilah siswa, peserta didik dan murid. Nah, sekarang setahu saya selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, katanya untuk siswa dan peserta didik diganti dengan murid seperti itu. Kembali dari dulu nih, dulu pun murid. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Menurut Dian Boston ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau orang yang memiliki motivasi ini cenderung akan bertanya, apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukannya? Jadi kalau pada contoh kita ya, kalau nggak mengumpulkan tugas misalnya, tidak ada orang menggunakan tugas gimana ya? Nah, itu artinya anak yang seperti ini memiliki motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, nah yang ini bersifat eksternal ya, dari luar. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang seperti ini cenderung bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi kalau kemudian kita mengumpulkan, bertolong di alam, dulu nampak dulu. Nah, itu artinya juga masih bersifat motivasi eksternal. Sedangkan motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang mempunyai motivasi ini cenderung akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa ya jika saya melakukannya. Jadi mengumpulkan tugas, oh aku mengumpulkan tugas lah bukan karena takut dimarahi guru, bukan karena ingin mendapat
ujian, tetapi memang saya butuh itu untuk manfaatnya untuk diri saya sendiri. Mungkin seperti itu contoh pada guru kita. Nah, pada motivasi yang ketiga ini masuk ke motivasi yang bersifat internal. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, menurut Bapak Ibu yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus nomor 1, 2, atau 3? Nomor 3, nomor 3. Kita sifatnya sharing aja lah, Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu sudah familiar dengan istilah hukuman dan konsekuensi. Itu sudah familiar. Yang istilah yang baru adalah restitusi di sini, Bapak Ibu. Jadi ada sebuah program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Menurut dosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sebetulnya mirip-mirip antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bedanya di sini, restitusi itu tindakan kita terhadap murid yang mempunyai kasus atau masalah, tetapi tujuan kita untuk memperbaiki murid kita tersebut, untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemudian mereka menemukan keyakinan-keyakinan yang berupa nilai kebajikan dalam diri mereka, sehingga mereka akan terus berubah menjadi lebih baik tanpa mengalami kegagalan identitas. Itu kalau restitusi. Nah, ini kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan, gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, supaya lebih paham mengenai perbedaan dari ketiga istilah ini. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu merupakan identitas gagal. Kenapa? Bisa Bapak Ibu bisa membaca di situ. Jadi kalau hukuman itu biasanya sifatnya hanya sementara, kalau hukuman, murid akan tersakiti. Kalau kita memberi hukuman membersihkan WC, gitu kan, itu hukuman, bisa akan tersakiti. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian cenderung kalimatnya, kalau ada anak misalnya terlambat sekolah, peraturannya kan ini, kamu harus ini. Nah, itu kalimat-kalimat yang mencerminkan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kita cenderung mengarahkan anak. Peraturannya apa? Jika kamu tidak melakukan aturan itu, apa yang harus kamu lakukan untuk konsekuensinya? Sedangkan untuk restitusi, apa sih yang kamu yakini tentang harus berangkat kasih tepat waktu? Itu contoh-contohnya, untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk konsekuensi dan restitusinya ini cenderung kebebek banget ya Pak Budi ya, kebebek banget. Tapi kita sebagai guru pun harus menguasai ilmu-ilmu seperti ini. Jangan hanya mengandalkan guru BK saja untuk menangani anak yang ada masalah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Inilah yang pada akhirnya nanti menanyakan keyakinan anak. Sebetulnya kamu bagaimana sih keyakinan-keyakinan yang kamu yakini dalam diri kamu supaya kamu bisa berubah menjadi lebih baik lagi, tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi ini langkah-langkahnya. Nah, kebetulan kemarin saya sudah menerapkan segitiga restitusi, dan karena kebetulan ada kasus di kelas 7, ada anak perempuan yang memang jahil, anaknya juga mengganggu, kadang diletakkan temennya, kadang menarik jilbab temennya, kadang menarik buku temennya. Saya menangani langsung sebetulnya. Kalau foto yang bawah ini, yang foto yang pakai pramuka, anak ini saya sebetulnya langsung karena ini anaknya. Cuma kemarin pas saya berbincang-bincang dengan si anak, saya tidak memvideo, saya bincang-bincang aja. Tetapi saya berusaha untuk sedikit menerapkan segitiga restitusi. Nah, karena memang saya dikejar tugas juga harus membuat video mengenai penanganan segitiga restitusi, akhirnya saya mengangkat kasus
dengan anak yang berbeda, yang atas. Okay? Jadi mungkin bisa saya tayangkan untuk Pak Saudara langsung. Pak Saudara tuh. Oh ya. Kan fotokopi ini belum asli ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Jadi konsekuensi bagaimana? Tidak boleh menggunakan Diberi masker atau membeli masker ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Konsekuensi karena olahraga. Karena olahraga. Tepat ya. Konsekuensi karena sedang jam olahraga. Temennya mungkin hanya pemanasan 1 kali keliling lapangan, tapi karena terlambat jadi 2 kali. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini murid-murid kita. Saya menyuntik dari Piagam Dewantara yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi di kurikulum merdeka ada merdeka belajar, merdeka mengajar. Sebetulnya tidak seperti yang benar-benar kita harapkan, merdeka sekali bebas semau kita. Di sini yang berhubungan dengan disiplin, Ki Hajar Dewantara pun menyatakan ada yang istilah self disiplin. Jadi sama seperti tadi motivasi intrinsik. Jadi kita menjalankan disiplin itu karena motivasi
menggunakan sandal jepit padahal teman yang lain bersepatu. Ketika saya tanya, hujan Bu, enak pakai sandal kayak gitu. Jadi sandal saya sita memang. Kemudian ketika dia pulang baru saya kasihkan dengan ultimatum besok tidak diulangi lagi. Nah, saya belum paham sekali itu apakah tindakan saya itu hukuman atau konsekuensi saat itu, karena kalau menurut saya itu kan udah beberapa tahun yang lalu, terus ya Bu, udah menikah anaknya sih. Konsekuensinya apa? Ya. Ya, konsekuensi itu termasuk ya. Kemudian kalau berdiri di depan kelas sambil memakai kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman itu ya, hukuman. Konsekuensinya gimana? Kira-kira untuk merubahnya ketika ada anak yang tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini hal-hal sederhana yang pasti sering kita jumpai nih Bapak Ibu nih. Kelas sering kita jumpai, kita usahakan untuk tidak memberikan hukuman. Tugas lagi di rumah ya untuk begitu ya, betul sekali Bu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, ini hanya sekedar contoh saja untuk dapat membedakan hukuman dan konsekuensi, karena memang dalam keseharian pasti kita akan menjumpai contoh-contoh kejadian seperti ini. Kita masuk ke segitiga restitusi. Tadi kita sudah membahas mengenai hukuman konsekuensi. Kita membahas satu istilah dalam disiplin positif yang baru, yaitu restitusi. Untuk mengingat lagi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pengertiannya. Tindak lanjutnya yang nyata real, Bapak Ibu, pengertian secara teori itu untuk langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan, kita dengan mengacu pada segitiga restitusi. Dimulai dari bagian yang paling dasar, yaitu menstabilkan identitas. Itu nomor 1. Ketika seseorang berbuat kesalahan, itu artinya dia sedang dalam fase mengalami kegagalan identitas. Ketika pada fase kegagalan identitas, orang tersebut akan cenderung ada menyalahkan orang lain, ada mempertahankan diri. Dia tidak akan terpikir untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Makanya pada tahap paling dasar, pada segitiga restitusi, apabila kita menjumpai murid kita bermasalah adalah menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Kurang lebih dengan menyampaikan misalnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan restitusi jika kita menjumpai ada murid yang bermasalah. Nah, dalam mencari solusinya kita menggunakan segitiga restitusi. Tapi mudah-mudahan si anak-anak di sini tidak ada yang bermasalah. Nah, jikalau begitu. Tetapi untuk dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah, itu kan dimulai dari budaya positif di kelas. Budaya positif itu berawal dari memunculkan adanya self-disiplin atau motivasi disiplin, supaya kita lebih awet-awet melakukan hal-hal yang kita yakini bersama untuk dimatuhi, tidak sekedar hanya membuat peraturan-peraturan saja, tetapi aturan itu berawal atau berasal dari keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak itu sendiri. Begitu. Bahwa kita mengetahui bahwa anak itu melakukan kesalahan, ya kita kan tadi mencari alasan. Apa itu perlu reka ulang? Apa kamu diapakan? Ya kan kita cuma katanya. Ya kita lakukan dengan laporan, tidak ada laporan tapi kayak gini. Membutuhkan saksi. Ya mungkin ayah SMP contohnya memang ya, saya beberapa waktu itu juga pernah dengar ada yang lapor itu Bu, anak SMP salah masih pakai seragam di jalan menuju Pingit malah pacaran berduaan seperti itu ya, karena memang
Ya, saya biasanya itu ya nanti anaknya dipanggil dulu mungkin menanyakan kebenarannya. Kalau memang anak-anak udah soal kalau saya anak sini tingkat kejujurannya itu luar biasa, Pak. Tingkat kejujuran luar biasa karena jujurnya masih bagus, jadi biasanya mereka akan mengaku. Nah, kalau mengaku barulah kita melangkah dengan menerapkan segitiga restitusi. Seperti itu contohnya. Lagi Bu, untuk berarti kan peraturan sekarang peraturan secara umum sekolah tidak ada. Apa gimana Bu? Karena sudah ada nanti apa keyakinan kelas ini kan menjadi sebuah peraturan kelas. Efek jauhnya lagi nanti ketika kita akreditasi berarti aturan sekolah berarti aturan kelas begitu ya? Apa bagaimana? Oh tetap ada. Ya sebetulnya kalau untuk masalah administrasi dipanggil tetap ada. Cuma kita kan cenderung pelaksanaan di lapangan, pelaksanaan di lapangan. Karena dalam rangka memang kalau menurut filosofi pendidikan yang diajar di Manggarai itu kan harus sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman. Kemudian yang perlu memang dari awal kita semua perbaiki adalah bahwa kita dulu beranggapan bahwa anak itu seperti selembar kertas yang kosong. Kita mengisinya, ternyata itu adalah pemikiran yang keliru. Sebetulnya anak itu adalah selembar kertas yang sudah ada goresan-goresannya, tetapi masih tersamar. Setiap anak punya potensi, setiap anak punya karakter yang baik, setiap anak punya karakter yang kurang baik. Itu sudah ada ya di diri anak. Tugas kita sebagai seorang guru karena bertemu dengan mereka di sekolah adalah menebalkan goresan-goresan tersebut, menebalkan potensinya, menebalkan karakter-karakter yang baiknya. Jika kita menemukan ada karakter yang kurang baik, kita membantu menyamarkan karena memang ya seperti itu adanya setiap lahir ya sudah ada goresan-goresan dari sananya. Seperti itu. Menebalkan yang baik dan menyamarkan yang kurang baik. Yang bisa menggunakan segitiga restitusi itu semua guru atau wali kelas atau hanya guru BK atau semua guru boleh untuk melakukan itu? Semua guru boleh, karena kadang kan masalah itu pas muncul ketika kita di kelas. Misalnya kita mengajar, anak disuruh mengumpulkan tugas, ada anak satu yang tidak mengumpulkan tugas, itu kan masalah kan itu kan. Nah kemudian misalnya kita lagi mengajar, ada anak yang tidur, masalah kan. Nah itu kita juga harus menguasai bagaimana tahapan segitiga restitusi sehingga masalah seperti itu bisa kita tangani tanpa anak merasa kegagalan diidentitaskan seperti itu. Kadang kan kalau ngantuk tidur kamu ya gitu kan misalnya kan. Nah, jadi kayak gitu ya otomatis tidur kamu. Kalau saya juga salah sebetulnya. Saya kalau melihat ada anak lagi saya ajar tidur, saya nggak memarahi, saya video biasanya. Saya pernah beberapa kali saya foto saya video, saya ternyata salah ini juga gitu. Cuma kan saat kemarin-kemarin memang belum tahu harusnya memang harus saya panggil anak ini, kemudian saya stabilkan lagi, saya tumbuhkan keyakinan dalam diri dia supaya besok dia benar-benar tidak tidur karena memang keyakinan dari diri dia sendiri. Saya jangan tidur, bukan karena takut nanti saya memarahinya gitu. Gitu ya, Kak Rita. Maksudnya ini setiap guru yang kalau ini kan mungkin guru ini mengalami ada masalah yang begini, terus guru satu lagi masuk mungkin lain lagi ya. Jadi semuanya perlu. Oke. Apalagi yang belum kelas. Apalagi yang belum kelas sebelum kelas ini benar-benar harus menguasai isi lebih kompleks permasalahannya. Mungkin begini, kalau di SMP kan untuk kolaborasi bisa nggak Bu? Contohnya begini, ketika ada si guru A di mata pelajaran A sedang mengajar, dia menemukan satu permasalahan dan dia mengidentifikasi ada masalah terhadap anak si A. Terusan guru A tersebut bekerja sama berkolaborasi dengan guru BK atau guru yang lain. Nanti kita jadikan sebuah kayak gini menjadi sebuah keputusan bersama, hasil bersama, bisa nggak Bu? Apa harus satu-satu Itu sangat bisa sekali. Apalagi saya salah satu peran dari seorang guru harus memiliki sifat kolaboratif. Itu harus kita miliki, ya. Jadi kolaborasi sesama rekan guru itu akan sangat bagus sekali. Di project kan harus kolaborasi. Ya. Ya contohnya begini, mungkin dari sebuah impian dan keyakinan ini, kelas ini kan
mungkin malah mewakili keseluruhan masalah yang ada di kelas tersebut, begitu maksudnya. Iya, insya Allah kalau sudah terbentuk kayak gini, mungkin di semua mapel ya sama ya. Mungkin tapi kan kadang kita menjumpai pas lagi kita ngajar di kelas belajar semangat, mungkin sampai apa kurang tidur dan lain, pas malamnya kita ajar masih di kelas itu, ini misalnya jadi ngantuk kan, belum tentu nanti di hari lain di mapel yang lain si anak sudah booming semalaman sehingga di kelas tertidur kan. Terkadang kasusnya berbeda-beda seperti itu. Tapi akan sangat bagus sekali jika kita menjumpai satu orang anak kasusnya sama untuk semua guru mapel. Berkaitan seperti itu. Sebetulnya kolaborasi dengan sama teman guru tidak harus secara resmi. Lagi istirahat bincang-bincang, kadang ketemu, oh iya judulnya si A ternyata permasalahannya ada di semua mapel. Nah itu nanti kita akan semakin mengkolaboratifkan kita dengan misalnya kelas impian, ada yang menulis aku pengen kelas 7 kompak selalu, satu kertas. Kemudian tidak ada pertukaran di sekolah, itu satu kertas satu. Kemudian saling bekerja sama. Aku ingin kelas ini menjadi kelas yang rapi. Saya ingin kelas ini tertib dalam hal apapun. Aku ingin kelas 7 kompak dalam hal apapun. Semua siswa bekerja sama, tertib saat belajar. Semua siswa harus baik dan sebagainya. Jadi satu anak satu menuliskan seperti itu di satu tempat. Bebas mau berapapun. Jadi kita berusaha untuk menggali sebetulnya keinginan si anak itu untuk menjadi sebuah kelas impian di kelasnya itu apa saja. Kalau kita misalnya mungkin anak nggak mau bicara, nah tulis kayak gini dan kalau kayak jadi kalau di sini kebetulan kan sih cuma 20, 21 apa ya pas dulu dari saya buat yang kecil seperti ini untuk menempel. Tapi kalau kelas 8 kan siswanya banyak 30 anak. Kayaknya nggak cukup kalau segini. Mungkin cari kertas plano yang lebar sedikit. Kelas 9 juga sama, kelas 9 21, tapi kan anaknya udah dewasa, mungkin mereka akan lebih mempunyai pendapat yang lebih banyak. Satu anak bisa punya 5 keinginan, dituliskan di 5 lembar kertas. Itu saja kalau dihitung sekitar 80 impian loh, Bu. Ya kalau dia satu gangir kan 10 itu misalnya 8. Dua lah ya, ada yang mana dua itu yang dari 20 satu anak ya. Seperti itu. Seandainya ada anak yang tidak memutuskan atau dia tidak punya impian. Jadi video yang saya buat meskipun itu skenario, tetapi sebetulnya dasarnya itu kasus yang real. Ada penyelesaiannya gimana ini yang kasus ini sudah mulai membaik? Sudah mulai ada perubahan sih, anaknya Bisa bilang. komunikatif juga kok. Iya, Terlihat sekali kan? iya, terlihat sudah. Kalau digali kemarin penyebab itu intrinsiknya apa? Kalau gini sebetulnya kan kalau kita menggali kebutuhan kita juga harus mencari kebutuhan anak. Kenapa kok bisa seperti itu? Ada kebutuhan kan kebutuhan kesenangan, kebutuhan power, kekuasaan, kebutuhan kasih sayang. Kalau saya lihat sekarang namanya Kristianti. Kristianti memang kan kasih sayang. Ini anak memang kebutuhan kasih sayang. Makanya dia sampai kelas seperti itu. Jadi lama-lama kita tahu kok kebutuhan anak sampai Jawabnya seperti lapor itu sembarangan deh. Barangkali anak itu selama ini tidak dengan orang tuanya. dengan pamannya. Orang tuanya Islam, Buddha, Islam. Oh yang itu yang identitas itu lalu loh. Iya, itu memang akan labil, jadi harus benar-benar ekstra gitu. Dengan aku di guru BK wali kelas, jadi pendampingannya harus lebih. Penguatnya dari anak penguat. Itu memang biasanya sih dari guru BK nanti ada konseling individual, walaupun nggak harus resmi sekali duduk di sana atau duduk di situ. Nah itu misalnya salah satu metode penanganan itu sih untuk yang hilang identitas apa namanya? Kegagalan identitas. Itu termasuk kegagalan identitas. Dengan perubahan Islam juga ibunya meninggal, itu luar biasa. Kan perjuangannya dia untuk mencapai. Tapi asal dari perhatian karena menutupnya itu ya. Iya. Dan alhamdulillah sekarang sudah bergaulnya bagus, sudah banyak senyum. Ini kan jatuh. Oh iya, modelnya sama ya. Tahu sajarnya ya. Anak-anaknya kan takut. Itu keras memang Anaknya takut dengan yang lain. Iya. Betul.
betul nyopoti ya jahil lah ya salaman gitu. Dan saya sekarang jarang dapat WA dari Mas Tuju. Kemarin kan sering mengeluh. Oh gini Ini nakal sekarang nggak, oh aku sudah baik-baik saja nih ya gitu. itu indikatornya baru tercapai. Iya, termasuk sudah masalah mengeluh gitu aja. Iya, kemarin saya benar-benar udah menerapkan langsung ke Restianti. Saya memang ajak bincang-bincang di kantor berdua sama Restianti. Semua buat saya juga kok. Masih itu masuk best practice ini. Iya bisa. Cuma dibuat best practice. Kenalnya masih dengan prestasi. Iya. Jadi dilihat angka tradisi. Wah, iya. Nek kalau naik oke ya, naik kan. Iya. Selain itu ada Bu, selain dengan sekitar institusi, apa nanti di dua ya? Sementara ini yang saya peroleh ya budaya positif untuk menciptakan budaya lingkungan